Selanjutnya saya akan melakukan persiapan untuk pembacaan protokolas. Yang pertama, siapkan alatnya, itu ada iluminator. Lalu pastikan posisi dari gambarnya ini dia di sisi kiri pembaca. Setelah itu bisa dilihat dan dilihat identitas pasien seperti nama, umur, dan juga jenis kelamin. Lalu posisi kanan dan juga kiri. Setelah itu dia ini AP atau BA dan tanggal pembuatan protokolas. Selanjutnya dilihat kualitas dari iluminator ini, cahayanya kontrasnya sudah baik atau tidak. Baik, saya akan lanjutkan kondisi ototoraks. Di sini bisa kita lihat posisi trakeanya di sini tegak lurus, ya. Klavikulanya simetris, dan skapulanya itu ada terletak di tidak menutupi belakang parunya. Oke, terus juga posisi posterior anterior dengan letak diafragma sejajar dengan iga 9 sampai 11 belakang kanan atau iga 56 depan kanan yang memotong pertengahan diafragma kanan. Posisi hilus juga di sini kita lihat lebih tinggi dibandingkan dengan hilus kanan. Terus dome atau kubah diafragma konveksnya dan pinggiran licin dan ini di sini terlihat jelas hemidiafragma kanan dan lebih tinggi dari diafragma kiri. Kemudian di sini frenikokostalis-nya di sini terlihat jelas. Ini lancip, berarti tidak ada tanda ada infiltrat atau cairan. Kemudian juga dari di sini kelihatan juga frenikokardialnya juga jelas, dia lebih lancip, berarti tidak ada kelainan. Normal. Selanjutnya penilaian gambaran paru. Saya akan mengamati lapangan paru bagian atas, tengah, dan bawah. Yang lapangan bagian atas berada di iga 1 dan 2, yang tengah di iga 3, 4, dan yang bawah di iga ke-5 dan 6. Lalu lapangan paru tandai dengan warna hitam dan adanya gambaran pembuluh darah berupa garis-garis putih. Lalu gambaran vaskular paru tampak normal berupa corak putih besar di tengah dan makin ke perifer makin halus. Baik, di sini saya akan melakukan penilaian gambar jantung, di mana kita akan menentukan besar jantung berdasarkan kardiothoracic ratio atau CTR, di mana kita menghitungnya pakai penggaris. Yang pertama, kita harus buat garis tengah imajinernya terlebih dahulu. Lalu kita harus mencari garis A-nya, di mana garis A-nya ini kita ambil dari sudut paling kanan ke garis imajiner. Lalu kita cari garis B, di mana kita harus ambil dari sudut terkiri ke imajiner. Lalu kita ambil garis C dari sudut costophrenitus yang paling kanan sampai yang ke C. Terus kita menghitung sudut-sudut tadi, yang dimana cara menghitungnya itu adalah garis A tambah garis B per garis C dikali 100%. Jadi kalau tadi kita cari garis A Bapak itu 5, terus garis B Bapak itu 7 per C. C-nya Bapak itu tadi 25 aja, dikali 100 jadi 48%. Normalnya garisnya tadi itu 50%. Kalau lebih dari itu biasanya bisa dibilang kardiomegali. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada kepadatan tulang kostal, tulang skapula, dan tulang klavikula. Lalu kita harus menilai jaringan lunak pada dinding toraks. Baik, dari hasil pemeriksaan posisi trakeanya dia medial, kemudian klavikulanya simetris, kemudian di diafragmanya pinggirannya itu terlihat jelas, kemudian hemidiafragma kanannya dia lebih tinggi dari hemidiafragma kiri. Kemudian hasil kedua frenikocytasisnya itu terlihat jelas dan frenikokardialnya dia terlihat jelas kanan dan kiri. Untuk CTR-nya dia itu kurang dari 50%.